dari tiga penggalan alam itu secara besar. Allahu Allah, Allahu Ahmad, Allahu Adam. Ya kan? Nah, kemudian jiwa, halusnya jasad jiwa, kita paham. Kemudian ruh, ruh itu adalah nur, nur itu adalah ruh Allah. Jadi ruh, nur dan Allah itu satu. Tidak boleh kita kasih pisah-pisah elemen. Kemudian ada jiwa, ada jasad. Bayangan daripada jasad itu jiwa. Nah, kemudian kaitannya dengan kenapa kita harus mencintai Allah sama dengan kita mencintai datuk kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dasar hukumnya itu adalah patokan yang harus kita berdiri itu adalah sabdanya Rasulullah. Apa yang diungkapkan oleh beliau yang mulia, datuk kita ini. Sebenarnya datuk kita bersabda ini dia mau menceritakan tentang dirinya, mau menceritakan, menginformasikan tentang dirinya dan diri kita semuanya. Mari kita lari mentok pertama dulu. Zat Allah. Zat Allah, kemudian ruh di alam sifat. Masuk dipindah di alam sifat ya. Dari alam sifat, ruh ini pindah lagi ke alam nur. Ruh ini yang dari zat kemudian ke alam sifat ini ruh Muhammad. Ruh sejatinya Muhammad. Namanya Muhammad. Dia pindah ke sifat. Dia ini juga nur Muhammad. Jadi dia mulai dari alam sifat, kemudian dia pindah lagi ke alam nur, kemudian dia pindah lagi ke alam kalam. Maka Al-Quran itu mukjizat itu. Ketika ruh berada di huruf-huruf Al-Quran, itulah kebesaran dan mukjizatnya Al-Quran. Karena ruh pernah berada di kalam itu, pernah berada di alam kalam itu. Kemudian di alam kalam, kemudian menuju ke alam akal. Sehingga akal itu menjadi posisi yang paling penting di hadapan Allah. Lebih tinggi dia punya posisi kedudukan dibanding kolbi dan nafsu. Karena saking pentingnya kedudukan dia, karena memang hakiki areanya zat Allah itu berada mentok di akal, maka ini seperti kantong-kantong wilayahnya Allah, negerinya Allah. Stasiun, terminal, ibu kota, tempat singgahnya ruh Allah, ruh Muhammad, nur Allah, nur Muhammad. Jadi dari stasiun atau terminal sifat, kemudian menuju ke stasiun terminal nur, kemudian ke stasiun terminal kalam, kemudian terakhir mentok di stasiun terminal akal. Gitu ya? Paham ya? Lalu kembali lagi, menyatu lagi di zat Allah, di ibu kota terminal yang besar ini. Sehingga memang kalau kita kasar sangat rahasia memang area kepala ini. Napas juga ada di area kepala, keluar masuk di hidung. Hidung kita berbentuk seperti huruf A, alif. Napas alif namanya kalau dia keluar masuk di hidung. Orang mau mati, mata dan telinganya menjadi peranan penting. Berada juga di area kepala. Semua yang berada di bagian dada dan bagian perut, dia akan mengikuti naik ke atas. Mentoknya di area kepala. Maka kedudukan Allah itu sangat dekat dengan urat leher. Urat leher pun dekat dengan kepala, di area kepala. Karena memang itu wilayah Allah. Ketika posisi wilayah di area Allah ini, ruh yang berangkat dari zatnya Allah, menuju sifat, menuju ke nur, menuju ke kalam, menuju ke akal, dia kembali lagi menuju ke zat. Bagaimana supaya ruh berpisah sendiri, dia berpisah, Allah membuat dia berpisah sendiri, masuk ke etape alam kedua, Allahu Ahmad. Paham ya? Tadi malam kita jelaskan begini. Masuk di etape yang kedua. Etape yang kedua inilah terjadilah kesendirian makhluk. Ruh sejatinya baginda Nabi Muhammad dan ruh sejatinya kita semua manusia. Jadi ruh sejati daripada datuk kita Nabi yang sudah meninggal ini dengan ruh sejati makhluk manusia semua ini ada juga sudah di alam yang dikeluarkan lagi dari zat itu. Alam yang disebut dengan lil salam tadi malam, lil syahadat tadi malam. Jadi dia masuk dulu di ruh, alam ruh dulu, dia kumpul di alam ruh dulu. Itu
Di alam ruh itu adanya ruh sejatinya baginda Nabi yang kita sudah meninggal dengan ruh sejatinya semua manusia. Masuk kemudian ruh-ruh ini berpindah lagi ke alam lil syahada. Di alam yang berikut lil syahada, dari alam ruh pindah ke alam lil syahada. Ini di area Allah Ahmad tadi. Dari alam ruh kumpul ruh sejatinya baginda Nabi kita yang sudah meninggal dengan ruh sejatinya kita semua di situ, dipindah lagi ke alam lil syahada atau lil salam. Di sini terjadi sudah pengakuan akidah pertama. Qulu bala syahidna ala stubi rabbikum. Allah bilang, katakanlah aku ini Allah dan kalian itu adalah hamba. Lalu ruh sejatinya baginda Nabi Muhammad mengatakan itu disaksikan oleh ruh sejatinya kita ini. Terjadi penerimaan sudah. Engkau ya Allah sebagai Tuhan kami, Allah yang pantas kami sembah, dan kami adalah hamba-Mu. Baru dipindah lagi ke alam berikut namanya alam sedikit. Terjadi lagi kalau balasnya harus dibirabikum yang berikutnya lagi. Di situ ruh sejati kumpulan kita disaksikan oleh jiwa-jiwa kita semua, termasuk jiwanya baginda Nabi Muhammad SAW dan jiwa-jiwa kita yang lain. Baru dipending di alam mustafa, alam arwah, sambil menanti jasmani-jasmani mereka yang mau diciptakan ini. Lalu sejarah ciptaan jasmani ini mulai dari alam di mana berasal dari unsur api, angin, air, tanah tadi. Itu disebut dengan alam wadi. Lalu pindahkan lagi jasmani ini menuju ke alam berikut lagi, alam madi. Semua itu berada sudah jasmani itu di setiap sayur, pepohonan, tumbuhan, binatang. Kemudian dimakan. Masuk dia ke alam mani, jasmani. Di alam mani berada di tulang sulbi manusia. Lalu dia dipindah ke alam mani menikam pada saat hubungan suami istri antara dua pasangan ini, bapak dan ibu, suami dan istri. Ketika alam mani menikam pindah ke alam rahim. Yang saya mau katakan bahwa sederhana sebenarnya. Jadi mari kita kembali ke dasar hukum awal itu. Asal semua kita ini dari nurnya Muhammad, ruhnya Muhammad. Sekarang patokannya di baginda kita yang mulia. Sekarang kita tinggalkan kita semua yang lain dulu. Tidak usah bayangkan ciptaan yang lain. Sekarang kita asal Allah. Dia keluar menamakan dirinya sebagai Nur Muhammad, menamakan dirinya sebagai Ruh Muhammad. Kemudian dia turun masuk menamakan dirinya sebagai Jiwa Muhammad. Kemudian dia turun masuk menamakan dia sebagai Jasmani Muhammad. Itu dulu. Ini punya hierarki ya, tuntunannya. Jadilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian kita kembali ke atas lagi. Allah keluar Nur Muhammad. Dia pijak, buah. Nur Muhammad, Ruh Muhammad pijak, buah. Jadilah ruhnya Paman Hadi. Kemudian ruhnya Kamran turun menjadi jiwanya Kamran, turun menjadi jasadnya Kamran. Ruhnya Paman Hadi, ruh sejati tadi itu menjadi lagi jiwanya Paman Hadi, menjadi lagi jasadnya Paman Hadi. Tetapi jiwa dan ruh ini, nama yang diberikan oleh orang tua ini, itu hanya nama yang diberikan orang tua. Hakikinya itu satu. Kita ini adalah Muhammad. Paham tuh? Jadi begini, hakikinya Muhammad SAW pindah. Lahir ke muka bumi menjadi jasadnya Muhammad, tapi dikasih nama Kamran. Sekarang kalau kita mau cerdas, orang-orang yang beragama lain kalau dia mau cerdas tuh, kalau kita semua makhluk namanya manusia ini mau cerdas, bahwa benar tidak bahwa kita ini semua manusia ini Muhammad. Mari kita buktikan. Ukas ini, yang gemuk, mari kita buktikan sini. Masuk di sini. Kau berdiri sini posisi ruku. Ini min. Allah gambarkan itu, membuktikan bahwa semua jasad namanya manusia, mau Adam, mau Nabi Musa, mau Simon, mau Petu, mau siapapun, mau Hindu, mau Buddha, tetap Muhammad semua itu. Tidak ada perbedaan antara manusia itu, yang bentuknya tuh. Allah tuliskan ini, mim, leher ini, mim itu leher, mim kepalanya tuh, nah, kemudian leher, ha, paham ya? Ha, kemudian mim lagi, pinggul ini, mim lagi, mim itu dia punya kakinya itu turun bawah, mentok sampai di tunik, dal.
Maka logika masuk akal, semua manusia di muka bumi ciptaan Allah ini bernama Muhammad. Aslinya itu baginda kita. Kenapa kita tidak mencintainya? Sama dengan mencintai Allah. Di belakang dia hakikinya adalah Allah. Maka terjemahkan baik-baik itu kalimat Allahu Muhammad. Kenapa Nabi Adam diciptakan? Pertama dia melihat itu, Allah dan Muhammad. Sekarang buka berdiri. Nama hakiki daripada Muhammad. Tadi raga ya yang tidur tadi. Semua raga manusia tidak kenal mau agama Isa mau agama apa. Semua raga itu bentuk tulisannya sama seperti tulisan Arab Al-Quran bernama Mim Hamim Dal Muhammad. Sekarang kita kaji lagi hakiki. Berdiri, alif. Coba ruku. Ha. Ya toh? Sujud. Mim. Bulat kaki. Berhenti antara sujud. Dah. Ahmad. Apalagi yang mau dipungkiri. Maka memang makhluk paling beda. Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Makanya pantas dia bertemu Allah itu dengan jasad, Mi'raj itu dengan fisik. Karena memang dia mau bertemu dirinya sendiri. Dia bertemu dengan jiwa aslinya sendiri, ruh sejati sendiri, nur sendiri. Kita ini adalah Muhammad, dari Muhammad SAW. Kenapa kita tidak melaksanakan syariatnya? Lalu siapa yang mengatakan bahwa sudah tasawuf batal syariat? Sementara dia yang asli saja, syariat sampai kaki bengkak. Logika masuk tidak? Kau mau masuk ke dalam, kenal kau punya jiwa Muhammad. Sekarang kau sudah tahu tubuhmu ini tubuh Muhammad. Muhammad Yakub, Muhammad Jono, Muhammad semua kita ini. Maka pantas orang kasih nama kita dengan Muhammad, tapi kita tidak kaji. Karena kita memang Muhammad. Muhammad yang asli itu sana. Jiwa Muhammad asli di sana. Kita ini jiwa Muhammad pecahan. Makanya Nabi kita itu mulia sekali, ya Allah. Kita jangan membayangkan kita pisah-pisah dengan dia. Tidak. Kita adalah bagiannya yang tidak terpisahkan. Sehingga alangkah durhakanya kita kalau kita sanjung salawat. Makanya Allah saja salawat itu bukan tidak gampang. Karena Allah mensalawatkan dirinya sendiri, jasadnya, tubuhnya. Namaku Allah, jasadku bernama Muhammad. Kan begitu. Jiwaku bernama Ahmad. Ruh sejatiku bernama Muhammad. Nurku Nur Muhammad. Itu Allah mau bilang begitu. Itu kalau kita mau terjemahkan begitu. Makanya orang selalu katakan Allah itu zat, Muhammad itu sifatnya, sifat Allah. Dia sudah pindah ke sifat dia. Dari ruh tadi, asli Allah tadi itu pindah ke sifat, di alam sifat. Makanya orang bilang kalau sudah sampai di sifat itu Muhammad. Faham ya? Kalau sudah sampai di nur itu Muhammad. Kalau sampai di kalam itu Muhammad. Sampai di akar itu Muhammad. Kalau zat Allah. Tapi tetap kalau kita belajar tentang intinya, asli pertamanya hakiki, Allahu zat, Allahu sifat, Allahu nur, Allahu kalam, Allahu akal. Begitu. Hanya namanya saja beda. Ketika dia di sifat, namanya sudah Muhammad. Ketika dia berada di nur, namanya sudah Muhammad. Ketika berada di akal, kalam, namanya Muhammad. Di akal, namanya Muhammad. Kembali ke zat, namanya Allah. Itu kalian sudah paham. Kalau dikasih hidayah Allah itu kalian sudah paham. Secara pengetahuan dan ilmu berdasarkan kita dengar ini, kita sudah kenal kita punya diri. Kita sudah kenal kita punya diri. Profil raga kita ini siapa, jiwa kita siapa, napas kita siapa, semua. Ruh sejati kita siapa, nurnya kita siapa, sampai ke zatnya Allah. Jadi di tubuh kita hanya dua tulisan saja, Allah dan Muhammad saja. Tidak ada tulisan Isa, Adam, Ibrahim, Musa. Tidak. Kau bikin begini Allah, ruku macam tadi Muhammad. Hanya dua itu saja. Coba kau mau bikin bentuk Isa, alif sin alif, alif sin fathah. Mau bentuk Ibrahim, tidak. Semua Muhammad. Mau Ibrahim juga Muhammad Ibrahim, mau Isa juga Muhammad Isa, mau Adam juga Muhammad Adam. Tetap semuanya. Makanya Rasulullah mengatakan, ana minurillahi al-alamina minuri. Aku dari cahaya Allah, dan karena cahayaku semua kamu nih termasuk alam semesta tercipta. Yang seperti saya terjemahkan tadi. Maka kita harus tabe Allah, tabe Muhammad sama. Hakikinya itu adalah dia. Begitu. Kenapa kita bacakan bersandi kamu dia? Sanjung salawat dia.
Jangan bayangkan jasadnya yang menjadi hamba, tidak. Hakikinya yang kita belajar. Kita belajar hakiki, bukan belajar jasad. Jadi kita takut nanti kita syirik. Bukan. Kita melihat ruhnya baginda Nabi, nurnya baginda Nabi, sakti yang bernama Allah. Baginda Nabi tetap jasad dan sebagai hamba. Dia bukan Allah. Tetapi kalau sudah kembali sampai ke zat, maka Allah zatnya. Tidak ada hamba itu zat. Paham ya? Itu yang kita mau luruskan pemahaman. Daripada kita jelaskan panjang lebar, kalian tidak paham. Kalian nanti bingung, jiwa sendiri, napas sendiri, pusing. Maksudnya begitu. Jadi kemarin itu kita telah pelan-pelan. Kita belajar mengenal asal usul dulu. Baru kita belajar berjalan menuju ke tempat asal kita. Kenal dulu asal kita dari sana, dari zat, sifat, nur, kalam, akal. Turun ke alam yang kedua, menjadi ruh sejati. Kemudian bersaksi dengan Allah, mengaku ruh sejati itu adalah hamba, Allah adalah Allah. Kemudian turun ke jiwa, kemudian masuk ke jasmani. Begitu. Setelah kita sudah kenal asal usul kita, mari kita belajar lewat nafas. Mi'raj. Berangkat sudah kembali ke asal kita. Jadi ketika Allah suruh kita pulang ke asalnya, ke asal kita ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sudah tahu jalannya. Karena negeri-negeri terminal-terminal tadi kita sudah tahu, belajar. Kendaraan untuk pulang, nafas. Nafas itu jiwa. Kendaraan untuk pulang, jiwa. Jiwa itu mempertanggungjawabkan di alam barzah atau langsung kepada Allah. Kalau raga ini juga baik adanya, utuh. Tapi kalau raga ini tidak baik, berpisah, hancur dimakan tanah, jiwa yang jalan. Menuju lagi ke ruh sejati, menuju lagi ke zat Allah. Itu cerita singkatnya begitu. Tetapi kita tetap sebagai jasad adalah hamba. Sebagai ruh adalah hamba. Sebagai nur adalah hamba. Sebagai sifat adalah hamba. Sebagai kalam adalah hamba. Sebagai jiwa adalah hamba. Campuran antara ruh dan jiwa pun, nyawa pun sebagai hamba. Tidak ada sebagai Allah. Nanti sudah masuk zat Allah, maka batal sifat, batal kalam, batal fikir akal, batal nur, hilang lenyap sudah. Fana ba'adi, hilang sudah. Yang ada hanya manisnya saja. Gula sudah tiada di dalam air. Air ini jasmani kita. Gula ini kita punya jiwa. Masuk di dalam air, dieduk dengan sendok, lebur dia, hilang, mati semua baik itu, binasa. Yang tinggal Allah, manisnya. Jadi kalau orang tanya, kira-kira Allah jika punya di Allah itu ada di mana? Di aras ke di mana? Billahi masyriq wal maghrib, fa aina ma fassama wajh Allah. Di mana engkau menghadap di situ wajah Allah. Jawabannya bahwa ketika gula sudah menjadi manis di dalam air, kau tanya sudah manis itu ada di bagian mana? Kau tidak terjawab. Manis ada di mana-mana. Di atas permukaan air di gelas itu juga manis, di tengah juga manis, di pinggir juga manis. Yang penting kau minum semua juga manis. Itulah Allah. Gitu. Tidak bisa kau bilang Allah di langit, Allah di bumi, Allah di mana. Tidak ada. Allah ada di mana-mana. Itulah Allah. Di mana setiap hamba diciptakan ada Allah, supaya kita mencintai Allah sama dengan mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur menjadi umatnya. Kita bersyukur masuk menjadi agama yang mulia di sisi Allah SWT. Maka pantas di dalam firman-Nya dia mengatakan, aku genapkan agamamu menjadi agama Islam, apa sih itu. Luar biasa firman-Nya Allah. Agama yang paling mulia kata Allah, agama Islam. Karena lukisan Allah. Allah melukis nama diri Muhammad saja pakai bahasa yang diagungkan, bahasa Arab. Bahasa yang diwahyukan melalui Jibril pun bahasa Arab. Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang lain-lain. Maka Arab itu menjadi bahasa pilihan Allah. Kita harus mensyukur itu. Kalau kita sudah tahu begini, kenapa kamu murtad keluar dari Islam? Itu maka luar biasa kebesaran Allah di Islam ini. Insya Allah. Maka barang siapa kalau sudah mengaku dirinya Islam, dia selamat. Jadi sebenarnya hakikinya itu bahwa hanya dua saja kehidupan ini, Allah dan Muhammad saja. Tidak ada yang lain. Ya itu saja. Makanya wajar kalau Datuk Adam diciptakan habis langsung lihat Allah Muhammad.
Jadi di masjid mana-mana itu hanya tulisan hanya Allah Muhammad. Karena memang hakikinya begitu, hanya dua ini saja kita ini. Paham ya? Paham itu. Masya Allah. Kalau makanya kita kalau dengar selawat, kita ingat Dato' Baginda itu, ya Allah. Semula-mulanya manusia yang berakhlak, beliau diakui Allah. Masa tidak mulia akhlaknya? Siapa yang bisa ikut akhlak? Itu logikanya itu. Hai namanya, siapa yang bisa ikut akhlak? Itulah baginda Nabi yang punya jasad yang sangat mulia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini kita diskusi ya. Sekedar pencerahan. Jangan pikir terlalu panjang, limitnya rumit ya, cerita tasawuf ini terlalu banyak. Kita pusing. Ketika kita duduk tafakur, kita pakai zikir nafas. Modal pertama itu ada dasarnya kita sudah tahu. Kita ini siapa? Jadi nikmat kita. Jadi tidak salah sasaran lagi kita menyembah dan bersyukur. Kita sudah tahu dia asal muasal ini. Itu disebut dengan kenal diri secara ilmu dan pengetahuan. Nanti kenal diri berdasarkan rasa harus kita jalan dalam perjalanan al-ghaibiyah. Itulah melalui zikir. Tapi berdasarkan pengetahuan yang begini sudah yang kita jelaskan. Pemahaman, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Tidak bisa kita langsung komplain bahwa saya sudah maribat, saya sudah dengar ini, saya sudah tahu. Tidak. Harus kau lakoni sendiri dan kau harus merasakan sendiri bahwa benar tubuh itu adalah Muhammad, jiwa itu adalah Muhammad, ruh Muhammad, nur Muhammad, zat Allah. Jadi kalau orang yang sudah mengenal ilmu ini, mengenal dirinya, maka pantas amalan-amalan kita punya orang tua itu. Bahwa kalau di dalam surat dia mengatakan yang jaga saya ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jibril, Mikail, Israfil. Hanya bedanya dia belum sampai ke ilmu mengenal dirinya bahwa tubuh itu adalah Muhammad. Dia sudah sampai kepada ilmu menjaga dirinya. Jadi terkesan seakan-akan dirinya yang bernama misalnya Muhammad Yakub dijaga oleh kita punya datuk sahabat, empat sahabat datuk Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan mereka. Masa engkau juga dijaga oleh malaikat? Bukan, ini dalam proses hakiki mengenal diri. Yang jaga itu adalah tubuh Muhammad itu yang dijaga oleh malaikat mukarrabin dan 4 sahabat. Jadi yang berdiri sholat bukan lagi yang namanya ini ya. Yang berdiri ini adalah Muhammad. Maka yang jaga adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jibril, Mikail, Israfil dan Israfil. Itu yang kita belajar. Sederhananya begitu. Kalau kita sudah mengenal kita punya diri, maka yang jaga kita insya Allah malaikat yang al-mukarrabin sangat dekat dengan Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Tapi kalau orang sudah mengenal dirinya, pasti dia percaya diri. Tapi kalau orang tidak mengenal diri, bagaimana mau percaya diri? Percaya diri sembarang. Tidak tahu dirinya, mau percaya diri. Ya, begitu nih. Dirimu ini siapa? Tubuh kasarmu ini siapa? Jiwamu ini siapa? Percaya diri kalau sudah kenal. Tinggal benahi saja kelakuan ini mudah-mudahan. Kenapa kelakuan tidak sesempurna baginda Nabi? Nafsu kita, hawa ya, hawa tadi. Maka jasad baginda Nabi yang sesungguhnya asli, pemilik ruh dan pemilik nur, dicuci kolbihnya waktu umur 4 tahun di belakang rumah Ummi Halimatus Sya'riyah. Dibelah dadanya, dicuci kolbihnya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau kita ini cuci dengan zikir. Kasih mati hawa itu dengan zikir, jangan dengan pisau penjara. Zikrullah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Itu deh. Kalau kita sudah kenal itu, masya Allah, merenung kita menitiskan air mata. Ya Dato' baginda Nabi, ya Rasulullah. Maka Dato' bilang, tidak ada orang masuk surga sebelum umatku. Setelah aku, maka baru seluruh para nabi yang lain masuk. Begitu. Karena memang dia adalah awal. Hakikinya dia nih, baru yang lain. Jadi memang pantas dia harus duluan. Dia yang membuat kita semua ini ada. Bagaimana? Paham? Kalau masih bingung ya, kita diskusi. Mau tanya sedikit tentang disinggung tadi tentang 4 sahabat. Kira-kira bagaimana hakikinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebelum dia terlahir ke jasad sebelum kenal dia, hakiki di alam ruhnya bagaimana kedekatannya dengan kalau hakiki itu Allah sudah atur. Jasad kita ini sebelum
jasmani ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh sejati yang dekat dengan ruh sejatinya baginda Nabi itu sudah diatur. Yang kelak jasadnya ini akan menjadi sahabatnya baginda Nabi, sudah diatur. Yang kelak ruh sejati ini turun ke jasmani, jasmaninya menjadi seorang wali Allah, kekasih Allah. Yang kelak ruh sejati akan turun ke jasmani, jasmani ini kelak menjadi manusia, manusia pilihan Allah, syuhada, ulama, menjadi seorang guru, menjadi seorang presiden. Itu sudah lihat. Kalau kita mau belajar tentang hakiki semua mereka, sahabat sampai dan kita-kita yang lain, berapa tahun itu butuh? Baru itu tidak penting. Yang kita penting itu adalah diri kita. Tetap Abu Bakar pun kembali ke Muhammad juga. Tidak ada cerita. Tetap hakiki ruh sejatinya adalah ruh Muhammad, nur Muhammad, jiwa Muhammad. Badannya saja Pak, raganya saja Pak, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Begitu juga para nabi yang lain, termasuk Dato' Adam, dekat dia. Maka dia termasuk jasad pilihan Allah menjadi nabi pertama. Begitu juga ulama, begitu juga muballigh, ustaz, ustazah. Jadi insya Allah begitu dia punya ilustrasi, kiasannya begitu. Jadi memang semua tidak sama. Kalau yang mungkin jauh sekali, ya barangkali sebenarnya semua itu dekat, karena masih di alam ruh itu, insya Allah taat semua, bagus semua, baik semua. Persoalannya itu turun ke alam jasmani dan lebih inti lagi pada saat mani-manikam. Itu yang membuat terjadi perubahan itu. Kontaminasi. Nah, kontaminasi itu yang membuat jauh sudah dengan Allah, sehingga lahirlah menjadi manusia perampok, penjahat, pembunuh, peminum, bermaksiat. Karena sumbernya dari hawa jasmani yang lebih banyak muatan kotornya. Tapi kalau kembali ke asalnya baik-baik semua itu. Makanya ya kembali lagi tadi hawa. Hawa semua. Ya kita tidak bisa pungkiri karena sumbernya kita api, angin, air, tanah. Ketika dia masuk di alam wadi bagus, alam madi bagus, alam mani bagus. Mulai di alam mani juga hati-hati. Sumber makanan yang dimakan ini bagaimana? Sumber minuman yang diminum bagaimana? Mulai sudah itu. Kemudian cara bagaimana untuk memindahkan dia ke alam mani menikah. Pernikahan yang butuh dengan ilmu sunnah Nabi. Sehingga pindah ke alam rahim, mantap. 120 hari ketika didatangkan ruh masuk ke jasmani, jasmani bagus, tidak tertutup hijab yang lebih banyak. Lahir insya Allah soleh dan soleha. Hakikinya semua kita bagus, baik. Alhamdulillah, syukurillah. Jadi kira-kira penjelasan ayat ini kita kembali ke firman-Nya Allah itu ya, kita menciptakan diri manusia kecuali untuk mengenal aku. Iya, beribadah. Beribadah. Hakikinya di situ ya. Iya, mengenal dan beribadah. Maka datuk kita baginda Nabi itu sholatnya sampai dan kakinya bengkak. Karena dia menjadi sumber asli. Maka gelarnya itu lepas maksud. Dia lepas dari dosa, kesalahan, insya Allah. Sehingga pertemuan dengan Allah itu tidak harus kita duduk bertafakur dengan menggunakan kendaraan apa. Syariat biasa pun itu kadang-kadang kita mati dalam keadaan sujud di waktu sholat. Dan itu banyak terjadi. Itu berarti akhlak, kesolehan diri, raga daripada hamba yang meninggal dalam keadaan tidur, dalam keadaan sujud di waktu sholat. Betul-betul dia telah mengenal dirinya. Raganya itu mempraktikkan aktivitasnya sebagaimana raga baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sinkron dan tepat sekali ketika ada suara dari hati nurani insya Allah yang mengatakan dirinya itu adalah sejati dikala kita sujud, sebagaimana pertanyaan pengalaman batin yang dijalani dan dialami oleh Sumar. Saat sujud, Allah sebagai Maha yang sejati. Saat duduk di antara dua sujud, sebagai Zat yang mencipta. Takbir, pencipta. Ruku, Maha pencipta. Benar ya sobat? Ya, begitu. Karena memang ruh sejati itu pada saat itu. Kalau pada saatnya alastu birabbikum terjadi pengakuan itu. Ketika mengaku Allah sebagai Allah, kemudian ruh itu sebagai hamba, bukan posisi dalam keadaan tengah ada begini, sujud pun. Mengaku Allah sebagai Allah itu dalam keadaan sujud. Bukan mengaku Allah sebagai Allah sebagai begini, cakar pinggang, bukan. Jadi benar itu. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman. Serasa paham ya? Paham ya? Insya Allah. Kita pusing-pusing mengenal diri yang mana. Pertanyaan
diri jasad atau enggak? Kalau diri raga di luar ini mana kamu tidak kenal? Hah, diri yang dimaksud asli daripada raga ini bayangannya, aslinya itu yang di dalam itu, yang kalau kita tidur mimpi itu ketemu. Makan makanan bumi palsu semua ini. Sesungguhnya engkau tidak ada, tetapi diadakan oleh yang ada. Yang ada itu ada karena diadakan oleh yang maha ada. Sesungguhnya yang menyembahlah yang disembah, yang disembahlah yang menyembah. Kira apa maksudnya ini? Jadi hakikinya begini, Allah awalnya dari zat, keluar alam namanya sifat. Pada saat berada di posisi alam namanya sifat ini, dia sudah menamakan dirinya sebagai ruh. Pindah lagi alam nur, tetap ruh juga, ruh Muhammad, nur Muhammad. Paham ya? Kemudian ke alam akal, masuk lagi ke zat, kembali lagi awal mula zat. Allah keluar lagi, berdiri sendiri sudah dia sebagai ruh sejati, ruh Muhammad sejati daripada baginda Nabi, dan ruh sejati yang lain semua manusia yang diciptakan ini. Begitu. Kemudian singkat cerita, turun ke jasmani. Turun ke jasmani. Pada saat kembali ke ruh sejati tadi, ada terjadi dialog. Dia yang menciptakan, dia juga yang menyuruh bahwa yang keluar, mengatakanlah dirimu itu adalah hamba dan aku adalah pencipta. Begitu. Pak, yang dari tiada mengadakan yang ada. Jadi yang ada ini berasal dari yang tiada menjadi ada. Dia diadakan oleh yang tiada, tetapi ada. Hakiki daripada yang tiada itu adalah ada. Itulah Allah. Lalu mengadakan adanya ruh. Ruh itu berasal dari ketiadaan, di alam tiada. Di mana alam tiada? Di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di zat itu ada. Sampai ke jasmani, terjadilah dialog lagi, disuruh sembah. Bagaimana cara sembahnya? Sholat, takbir sampai salam. Maka kalau belajar lebih dalam tentang hakiki, dia juga yang menciptakan, dia juga yang menyembah. Paham? Kita hanyalah wadah. Jasmani hanyalah wadah, jiwa hanyalah wadah, ruh hanyalah wadah. Ruh dan jiwa bercampur menjadi nyawa hanyalah wadah. Menjadi nur hanyalah wadah. Di sifat menjadi wadah, di kalam menjadi wadah, di akal menjadi wadah, di nur menjadi wadah. Ketika menjadi wadah, pantaslah engkau harus menyembah, karena engkau dipaksakan oleh Allah untuk menjadi hamba, bukan sebagai pencipta. Maka jawabannya seperti itu. Tidak usah bingung. Itulah kita belajar. Tetapi sebagai hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Mengapa? Allah memberikan kita sebagai hamba agar kita mengakui sebagai hamba Allah sebagai Allah. Inna khalaqtul jin wal ins illa liya'bud. Beribadah itu berarti mengakui. Dialah yang mengadakan, bukan kita. Kita ini ada karena diadakan oleh yang tiada tetapi ada. Siapa yang tiada tetapi ada? Allah. Kita ini ada dari alam ketiadaan. Di alam ketiadaan itu adalah Allah. Paham ya? Paham? Gitu cara. Jadi kalau bahasa tasawuf itu begitu rumit. Yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah belajar tasawuf dia faham. Tapi kalau yang belum pernah belajar tasawuf, dia pusing. Pulang dia tidur dia bilang pusing saya, tiada ada, tiada ada, tiada ada. Apa maksudnya ini? Maksudnya itu minum teh, makan kue pisang. Begitu. Dia menyembah, dia juga yang sembah. Ya. Jadi begini, kita masih berwujud material, ya. Sekarang kita tenggelam, ketemu masih yang berwujud, ya toh? Ketemu jiwa itu masih berwujud, belum ketemu Allah. Sampai dengan kita tidak ketemu apapun, kita pun tiada, kita pun kosong dan nol, itulah Allah. Makanya tadi malam saya mengatakan sampai dengan kita tidak pernah merasakan adanya rasa. Kalau masih merasakan adanya rasa, itu hamba, belum Allah. Allah laisa kamitslihi syai'.
Dia tidak berprofil, tidak berwujud, tidak berbentuk sebagai makhluk ciptaan. Lalu tidak pernah kau cari pakai bekejar dan berlari. Tidak pernah kau harus pakai mundur. Tidak pernah kau samping kanan, samping kiri. Kau kejar ibarat seperti kau mengejar bayang-bayangmu sendiri, tidak pernah akan kau dapat. Kecuali kau duduk seperti huruf titik, baru kau akan bertemu di balik titik ada Allah.